harus nggak sebagai penulis skenario itu tahu istilah-istilah Mbak? Kayak misalnya zoom in, zoom out. Nggak harus sih, nggak harus. Aku biasanya aku tidak pernah menggunakan istilah itu, walaupun bagian besar karena aku ngambilnya akademis ya, jadi mengerti gitu. Tapi aku juga selalu memberitahu kepada murid-murid aku gitu kalau menghindari istilah-istilah itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Bertemu lagi kita di acara Belajar dari Bintang, persembahan KBM Aplikasi. Yang belum download, silakan download KBM Aplikasi di Google Play Store ya. Follow juga KBM App di Instagram. Hari ini kita akan berbincang dengan tamu istimewa. Ya, ini tamu istimewa yang saya juga punya banyak sekali pertanyaan kepo ya, Mbak Titin Watimena. Mbak Titin, silakan Mbak Titin. Halo, selamat malam. Hai Mbak. Halo. Cantiknya malam ini. Ya, buat teman-teman semua ya yang masih kalau nggak kenal beliau ini di jagat perfilman Indonesia kayaknya terlalu deh ya, karena skenarionya hits banget ya, banyak yang hits ya. Saya nonton juga dan doanya buat kami ya, karena saya dan Mbak Titi ini lagi ada kerja bareng ya Mbak ya. Insya Allah film berikut OTW Nikah. Insya Allah. Dan kemarin draft 2, saya draft 3-nya belum baca Mbak. Saya simpen sampai suasananya gimana gitu ya. Tapi draft 2-nya sudah sukses membuat saya menangis OTW Nikah insya Allah. Baik Mbak Titin, kita saat ini live selain di Zoom ya. Saat ini kita juga live di Facebook ya, di Facebook Group Komunitas Bisa Menulis Baru ya. Okay. Buat teman-teman yang di Zoom yang suka kehilangan, sekarang KBM di mana ada grupnya Komunitas Bisa Menulis Baru. Mbak, by the way, udah berapa skenario sih yang kamu kerjakan? Ingat gak? Mungkin sekitar 40 kali ya. Ya karena mulainya kan juga udah lama, tahun 2004 ya, 2004. Di awalnya Mengejar Matahari, udah terus sampai ke sini. Sebutin beberapa judulnya nih. Mungkin ada yang baru join ke kita nih. Mungkin ada yang belum lahir pas Mengejar Matahari. Jadi 2004 itu Mengejar Matahari, terus abis itu ada Tentang Dia, terus Cinta Pertama, yang terakhir itu Aruna dan Lidahnya. Oke. Sama buat sebelum pandemi juga kan ya? Enggak, itu aku enggak. Oh, Air, ya betul. Iya, betul. Ya, betul. Lupa. Berdua nulisnya itu sama Rahabi. Terus yang terhits kemarin tuh? Terakhir sebelum terus nulis Dilan. Mengadaptasi Dilan, tiga-tiganya, Dilan 90, 91 dan Milea. Sama terakhir sebelum pandemi itu yang tayang itu Toko Barang Mantan judulnya, MNC. Oh, Toko Barang Mantan. Iya. Nonton juga deh itu. Gitu. Mbak, dirimu itu nih buat teman-teman yang saat ini mungkin berpikir ya, kira-kira penghasilan sebagai scriptwriter gimana sih? Tapi nggak perlu nanya, itu cuma mewakili doang. Bisa nggak sih hidup nih dari penghasilan scriptwriter nih gitu? Akhirnya bisa. Kan ada istilah ya, sebenarnya bukan masalah penghasilan ya, tapi berapa besar pengeluaran kamu juga gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih cukup sih gitu, walaupun untuk sebenarnya ada jenjang-jenjangnya juga di dunia penulisan skenario ini gitu. Jadi ketika untuk penulis awam ada angkanya sekian, terus pelan-pelan kalau ada prestasi, terus jumlah penonton itu pelan-pelan naik gitu sih. Gitu. Okay. Memang ada jenjang-jenjangnya, tapi mungkin di awal-awal buat penulis awam mungkin kerasa
kerasa kecil, kerasa nggak cukup, tapi balik lagi, makanya pengeluarannya jangan banyak-banyak dulu di awal-awal gitu kan. Iya, kalau baru satu skenario belum goal, terus kamu pakai timnya banyak banget gitu ya. Iya. Bagi-bagi kue. Mbak, dirimu tuh kecemplung di dunia kepenulisan tuh gimana sih? Apakah memang skenario itu cinta pertamanya atau sebelumnya berprosesnya gimana nih, cerita deh ke teman-teman? Oke, jadi aku kebetulan memang tertarik sama dunia audiovisual tuh suka nonton itu dari SMA, terus emang udah menetapkan diri mau ngambil jurusan film. Oke. Jadi masuk di IKJ tapi aku ngambil penyutradaraan. Terus lulus itu sekitar tahun 2000-an itu aku terus berkarir dulu sebagai asisten sutradara. Gitu kan, asisten sutradara. Habis itu aku ketemu Mas Rudi Sudjarwo. Terus aku menjadi asisten sutradara ya Rudi Sudjarwo sekitar setahunan lah waktu itu, buat iklan, buat video klip. Lalu Mas Rudi mau bikin film judulnya Mengejar Matahari itu. Waktu itu skenario-nya udah ada gitu. Yang nulis dia dan teman-temannya, tapi dia tidak happy. Kita udah persiapan. Lalu dia tidak happy dan dia menyuruh aku mencari penulis skenario. Nah, sementara waktu di IKJ di penyutradaraan itu kan juga dapat pelajaran menulis skenario gitu. Dan aku emang suka menulis. Emang suka banget sih menulis dari kecil gitu. Jadi kemudian aku menawarkan diri, boleh nggak saya yang coba duluan untuk membongkar skenario lamanya Mengejar Matahari ini. Ya udah, lalu diizinkan oleh Mas Rudi, terus ternyata Mas Rudinya happy dan itulah Mengejar Matahari jadi film pertama aku sebagai penulis. Padahal kamu udah ini ya, malah ini ke depan-depannya nyutradarain udah belum? Nyutradarain baru satu sih, judulnya Hello Goodbye. Baru tapi berarti oke banget dong ya, maksudnya dengan visi, dengan satu pendidikan ya mendukung, kemudian juga kamu sudah punya mata sutradara gitu ya. Ya, tapi karena kebanyakan kan aku bekerjanya jadi asisten sutradara kan ya. Jadi emang cukup pengaruh juga tuh profesi asisten sutradara ketika jadi penulis, karena jadi ikut mikirin ini produksinya nanti syutingnya susah atau enggak ya gitu sih. Lebih ke arah teknisnya. Gitu. Mbak, kalau buat teman-teman yang pemula nih ya, yang pengen belajar nih, kebanyakan sih kalau di komunitas bisa menulis atau teman-teman penulis KBMF itu kebanyakan mereka menulisnya fiksi, jadi cerpen, novel gitu kan ya. Nah, bagaimana sih apa yang harus mereka lakukan atau pembelajaran seperti apa kalau mereka pengen pelan-pelan gitu ya, mereka coba barangkali kepikiran, wah gue pengen bikin cerpen gue atau novel gue jadi film pendek deh gitu ya, gitu, dan gue pengen nulis skenarionya sendiri. Apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya sih memang harus yang penting berani memulai dulu sih, memulai dalam artian ketika kita membaca karya sendiri ada kesadaran, misalnya ada kesadaran kayaknya keren deh dijadiin film pendek gitu. Nah, berani memulai untuk mencari tahu tentang bagaimana membuat film pendek, terus memperluas pertemanan, networking juga gitu. Untuk tidak hanya berteman dengan yang ada di dunia tulisan fiksi, cerpen, tapi juga audiovisual gitu. Untuk kemudian istilahnya gini sih, mungkin tidak harus dia yang bikin film pendeknya, tapi dia menawarkan ceritanya ke temannya dia yang dia tahu ada di dunia audiovisual gitu kan. Tidak harus kita juga, yang penting kan tulisan kita dipakai terus menjadi visual gitu. Itu juga sebuah pencapaian, ketika itu terjadi gitu, menonton hasil karya kita, walaupun bukan kita yang bikin, tapi itu karya kita, itu tuh sesuatu yang seneng banget sih, ya kan ya Mbak Asma ya? Iya. Maksudnya nggak usah memaksakan diri juga menurut aku untuk kemudian harus gue yang nulis skenario-nya, harus gue yang jadi sutradaranya, nggak harus gitu juga gitu sih menurut aku. Yang penting berani dan memperluas networking itu gitu, dan emang harus pede sih, harus pede sama ceritanya dan harus jatuh cinta sama karya kita, dan merasa bahwa ini emang bisa dibawa kemana-mana gitu. Terus kalau proses belajarnya apa Mbak? Lu sendiri misalnya apa sih yang lo lakuin misalnya untuk getting better gitu sebagai penulis skenario? Kalau sebagai penulis skenario itu kan konon katanya banyak menonton film.
Kalau aku selalu menambahkan juga harus tetap banyak membaca buku sih, buku fiksi gitu, dari buku sastra gitu-gitu sih. Jadi karena sebagai penulis skenario juga ketika kita kan nggak langsung menulis skenario gitu, kita pasti membuat sinopsis yang bentuknya mirip seperti cerpen. Kalau kita tidak tahu cara membuat cerpen, kayaknya agak susah tuh membuat sinopsis gitu, karena di sinopsis itu benar-benar kita jualan kata-kata doang gitu, kita nggak jualan visual, kita nggak jualan adegan, tapi benar-benar ceritanya seperti apa, itu yang kita jual pertama kali. Jadi menurut aku salah satu cara untuk bisa menulis sinopsis yang tepat itu harus banyak membaca sih, dan ya, harus banyak baca buku sih, dan emang banyak berlatih gitu, setiap hari menyempatkan diri untuk menulis, dalam artian nggak harus menulis skenario, nggak harus menulis sinopsis, nggak harus jadi satu cerita, tapi menuliskan apa aja yang kamu rasain, 1 kalimat, 2 kalimat. Kebiasaan menulis itu yang harus terus dilatih gitu, atau nulis 1 paragraf, nggak harus bentuknya deskripsi, tapi bisa juga bicara perasaan. Yang penting ada kegiatan yang dilakukan, menulis setiap hari gitu. Mungkin nggak bisa, sekarang kan udah ada handphone yang bisa buat ada notesnya, bisa seperti itu. Kalau aku masih orang jadul ya, jadi kemana-mana bawa notebook, bawa catatan, jadi masih pakai alat tulis dan kertas. Gitu. Ya, tapi itu benar banget sih. Yason juga ngerasa bahwa ini buat teman-teman ya. Jadi yang pengen nulis skenario sebetulnya kalau udah punya skill menulis sudah satu hal ya, satu poin ya, Mbak Tinut ya. Karena kayak Asma juga kalau misalnya mau nawarin ke PH tuh kan nulisnya sinopsis dulu gitu. Terus sinopsisnya kan kayak cerita novel tuh panjang gitu. Gue mesti mikir juga kan ya Mbak, ini potongan yang adegan mana, dari angle mana gitu yang kira-kira PH tuh nganggap oke nih, ini oke nih gitu ya. Jadi sisi komersilnya. Jadi buat teman-teman itu udah satu poin, tambah banyak baca tadi ya Mbak. Iya. Tadi harus berani gitu ya. Harus berani sih, kasih tahu aku bisa nulis loh, aku punya cerita loh gitu. Harus pede sih. Terus ada nggak sih hal-hal selain nih kita mesti suka nonton ya Mbak gitu untuk melatih, karena kalau nulis kan terutama nulis fiksi kayak aku nih ngerasa aku nggak visual gitu. Nah itu gimana sih tuh get ininya gitu biar gue kata-kata gue tuh udah istilahnya filmis gitu ya. Iya, kalau itu sih emang lagi-lagi emang harus berlatih. Kayak tadi gitu, aku kemana-mana bawa notebook, bawa catatan. Kadang-kadang gini, kita melihat sesuatu gitu, terus yang menarik, terus kita catat, coba kita deskripsikan kejadian tadi, itu sih gitu. Kita deskripsikan, terus umpamanya, habis itu emang bertahap sih, kita mendeskripsikan seplek-ketiplek aja dengan apa yang kita lihat. Lalu habis itu kita mencoba mengarang cerita di baliknya gitu. Dulu tuh aku melakukan itu, misalnya ya lagi di lampu merah ngelihat pengendara motor, waktu itu ada pengendara motor bawa kain tumpukan kain di belakangnya banyak gitu kan, terus abis itu mau kejatuh, terus ada pengendara motor lainnya yang tidak kenal dia kayaknya, terus membantu gitu. Nah terus yang aku lakukan adalah saat itu adalah aku mencoba, karena buat aku adegan itu menarik banget, kejadian itu menarik banget, ini nggak saling kenal gitu tapi saling membantu. Terus aku coba deskripsikan plek-ketiplek gitu. Abis itu aku mencoba mengimajinasikan kenapa ya sih, kira-kira tuh kain buat apa ya gitu misalnya. Terus kira-kira si bapak yang membantu tuh latar belakangnya gimana ya, kenapa dia punya jiwa sosial seperti itu. Semacam itu sih, jadi coba mengarang yang tanpa harus kita tanya, karena kita kan nggak kenal nih sama yang tadi aku lihat gitu. Tapi kita coba mengarang aja gitu. Sama seperti kayak setiap hari kita melewati sebuah rumah tua misalnya nih, kita setiap hari pergi ke kantor, terus kita melihat sebuah rumah tua, terus kita belajar mendeskripsikan rumah itu, terus ini kayaknya nggak terurus, habis itu kita masuk ke tahap berikutnya, itu menggunakan imajinasi kita, kira-kira apa yang terjadi di dalam rumah itu, kira-kira dulu rumah itu buat apa sih gitu, tanpa kita harus tanya ke pemilik rumah, kita ngarang-ngarang aja gitu. Tapi yang pertama kita lakukan adalah mendeskripsikan rumahnya kan, catnya abu-abu, mulai terkelupas di sebelah kirinya, terus abis itu banyak tanaman di depannya yang tidak terawat, ada bunga ini gitu, sebagian sudah mati, coba deskripsikan yang kita lihat. Baru kita pergunakan imajinasi kita buat
mengarang-arang aja apa yang ada di baliknya gitu. Harus nggak sebagai penulis skenario itu tahu istilah-istilah Mbak? Kayak misalnya zoom in, zoom out, terus fade out, kayak gitu-gitu gitu. Nggak harus sih, nggak harus. Tapi ya, aku biasanya aja, aku tidak pernah menggunakan istilah itu, walaupun sebagian besar karena aku ngambilnya akademis ya, jadi mengerti gitu. Tapi aku juga selalu memberitahu kepada murid-murid aku gitu kalau menghindari istilah-istilah itu karena itu adalah ranahnya sutradara. Tapi ketika kita menulis skenario dan kita membayangkan kamera mundur gitu, kayaknya bagus deh kalau tiba-tiba kamera mundur pelan-pelan meninggalkan si karakter misalnya gitu. Itu kami punya kebiasaan penulis skenario menggantinya dengan kita gitu, dengan kata kita. Kita perlahan bergerak meninggalkan. Gitu. Ya gitu. Terus abis itu kita mendekat. Jadi nggak pakai kamera. Jadi pakai istilah-istilah sehari-hari aja, kita mendekat, kita melihat dengan jelas matanya. Itu kan artinya close up. Tapi kita menghindari istilah teknis sih. Oke, gue sekarang jadi ngerti nih yang OTW nikah. Buat teman-teman boleh juga tuh dibaca buku OTW nikah sebelum nanti nonton filmnya. Wah, promo. Jadi kita bergerak memasuki ruangan-ruangan, terus abis itu kita melihat deretan foto di dinding. Itu kan udah kebayang kan shotnya sebenarnya. Kita sebagai penulis skenario. Tapi kita menghindari istilah teknis yang ada track in, menyusuri ruang, nggak usah gitu. Pakai ganti kata kita aja Mbak. Oke, mantep ya. Mbak, apa sih tantangan yang bagi dirimu tuh terasa banget, terutama ketika awal menulis skenario? Kalau awal-awal sih tantangan terbesar ada istilah ya pembuktian sih. Pembuktian kalau tapi kan kebetulan aku waktu memulai itu belum banyak menulis skenario ya. 2004 tuh masih sedikit banget gitu. Jadi makanya kamu tuh di mataku tuh senior banget gitu, sesepuh gitu kalau udah legend ya. Senior citizen ya. Jadi kalau sekarang yang kerasa itu emang bertahan sih, yang bertahan banget karena makin banyak penulis skenario. Di asosiasi aja ada 80 yang terdaftar. Itu belum termasuk yang di luar yang tidak terdaftar di asosiasi gitu. Nah itu saling bersaing dan bertahan itu paling susah sih. Dan salah satu caranya juga ada punya ciri khas gitu. Cari dan menentukan ciri khas itu susah banget menurut aku sih. Sampai emang akhirnya kita memang butuh penonton, kita butuh orang lain untuk melihat ciri khas kita gitu. Nah tapi kan untuk mendapatkan ciri khas itu kita harus nulis banyak hal gitu, banyak cerita untuk kemudian ada yang membaca, oh ciri khasnya dia ini nih gitu. Kalau kita di awal-awal udah istilahnya mudah menyerah gitu, itu jadinya memang belum ketahuan cirinya apa. Menurut aku itu sih menghadapi kritik segala macam itu susah banget Mbak, gimana ya Mbak? Kamu dapat kritikan apa Mbak? Yang the hardest apa nih? Karena kritikan ini pasti kan ya kayak teman-teman di aplikasi kan selain mereka mereka nulis di aplikasi gitu ya, tapi kan mereka juga nulis rutin nih. Lu kalau tahu Mbak, itu di KBM grupnya itu teman-teman yang nulis, ayah mungkin nanti suami Asma yang bikin KBM apa Alamsyah, tahu misalnya berapa banyak postingan tiap minggu gitu. Nah mereka itu kan kadang-kadang komen itu ada yang di komen gitu. Kadang-kadang ada tulisan yang rasanya bagus tapi nggak di komen gitu. Atau misalnya dapat komen yang keras gitu. Nah kita juga butuh nih ya untuk ngatasin kritik biar nggak down, biar nggak nyerah, biar nggak udahlah gitu, ngapain juga gue nulis atau kayak gimana gitu. Padahal kita masih jauh dari pembuktian. Nah, lo sendiri kisahnya gimana nih terkait kritikan? Terkait kritikan, aduh banyak banget sih. Ada yang memang misalnya yang paling pedas deh. paling sedih itu ketika dibilang ini meniru skenario apa gitu. Itu sedih banget sih. Padahal kita nggak bermaksud, kita nggak meniru gitu, tapi ternyata emang ada film yang mirip. Aduh sedih banget gitu. Terus itu lumayan dan kita nggak bisa membuktikan ke semua orang gitu kan. Gitu. Jadi ya emang harus kita nggak bisa tiba-tiba gelar press conference terus ngasih tahu gitu. Itu juga nggak bisa. Jadi ya emang gimana ya caranya ya? Kalau aku lebih ke ini sih. Ketika nerima kritik kita
mencoba memperbaikinya karena filmnya udah lewat, karena karyanya udah lewat, mencoba memperbaikinya di karya berikutnya. Itu aja yang diniatin terus. Itu positif beneran gitu ya. Kita yang udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Yang udah kita nggak bisa ngapa-ngapain benar Mbak, tapi next abis itu udah meniatkan diri nih kita catat gitu. Misalnya ada yang mengkritik karakter, misalnya bikin karakter dokter gitu. Kok karakter dokter kayak gini sih? Dokter tuh nggak kayak gini. Berarti next kita niatkan kalau bikin karakter juga butuh riset, misalnya seperti itu gitu. Butuh riset buat misalnya bikin karakter yang jauh dari dunia kita ya, karakter pengacara, karakter apa tuh, tentara kan susah-susah tuh jauh dari dunia aku gitu. Nah itu berarti butuh riset, nggak bisa main asal aja gitu ditetapkan gitu. Awal-awal tuh kayaknya bikin karakter kayak ya udahlah yang setahu aku lah kayak dokter aku gitu. Misalnya aku punya dokter gitu, ya udah aku bikin kayak karakternya dia. Tapi ternyata kan dia tidak mewakili kebanyakan dokter misalnya gitu. Terus kalau gitu sekarang dirimu kalau misalnya riset apa yang dilakukan terkait misalnya karakter atau terkait apalah yang lainnya gitu misalnya? Kalau aku kebetulan akhirnya sekarang itu selalu ketika aku lihat ceritanya butuh riset maupun karakternya butuh riset, jadi aku mengajukan permintaan ke produser untuk menyediakan tim riset atau mengizinkan aku pakai tim riset dan ya itu mempengaruhi angka pasti. Oh bisa ya? Itu bisa ya? Bisa. Gue baru tahu nih, produser menyediakan tim riset gitu. Bisa gitu. Tapi emang sekarang kebanyakan ya udah tim riset dari Tinut aja, abis itu suruh deal sama kita langsung gitu misalnya. Oh gitu. Terus yang dilakukan dengan tim riset apa nih Mbak misalnya? Jadi mereka nyari bahan atau apa? Nyari bahan. Jadi yang mereka lakukan pastinya literasi dulu gitu. Pustaka dulu, riset pustaka dulu. Terus kalau butuh narasumber berarti ada riset wawancara. Itu sih, dan itu habis itu cuman mereka harus membuat laporan. Terus habis itu dikasih ke aku, ya udah terus aku baca. Enak juga ya kalau novelis begitu ya, ada tim riset. Tapi emang dulu aku lakuin sendiri sih dulu, tapi kan. Iya, tapi kayak sekarang kan secara waktu ini kan gitu. Udah banyak kok Mbak penulis skenario yang pakai tim riset. Enggak, maksudku aku mau ngalihin ke penulis novelis. Jadi risetnya nggak usah pusing sendiri gitu ya, tinggal minta aja gitu ya. Dulu tuh pusing banget wawancara sendiri. Sementara aku tipe orang yang kadang-kadang nggak bisa mancing-mancing gitu kan. Untuk lebih dalam lagi gitu. Akhirnya aku ketemu tim riset yang pas dan akhirnya aku selalu pakai tim riset ini sih. Berapa orang sih Mbak kayak gitu Pak? Kalau untuk satu project gitu tim risetnya? Kalau aku yang aku pegang nih hanya satu pentolan aja nih, ada satu orang gitu. Nanti dia punya tim, dia punya kadang-kadang aja dia sendiri, kadang-kadang dia bawa timnya itu ya satu orang juga, jadi berdua. Gitu. Kayak waktu aku nulis Ambu, kalau pernah dengar ya tahun 2019. Itu Bella kan yang main kan? Iya. Gitu. Itu aku pakai tim riset itu berdua, jadi mereka yang ke Baduy, mereka yang nginep dulu di sana berhari-hari, mereka yang wawancara orang-orang gitu. Udah terus abis itu, tapi tentu saja kita sebagai penulis membekali mereka gitu, apa aja yang harus ditanyain, benar-benar apa aja yang harus dicari gitu, supaya nggak melebar banget. Dan akhirnya bahan yang kita dapetin sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan ya, terkait filmnya ya kan ya. Iya. Oke Mbak. Nanti kita akan tanya jawab, tapi aku masih punya 4 menitan gitu ya. Kalau misalnya ada hal nih yang menurut lo, ini teman-teman kan pasti pengen dong karyanya bisa difilmin gitu. Itu kan pertanyaan yang paling sering ya. Gimana sih caranya biar karya bisa difilmin? Nah sebagai orang yang lo juga udah biasa ngawal adaptasi gitu kan. Kayak Dilan kan berarti dari novel ya gitu. Nah mewakili mata produser nih gitu ya. Cerita-cerita seperti apa sih yang menarik gitu kalau buat bagi PH gitu. Jadi teman-teman tuh jadi termotivasi nanti untuk bikin, oke deh gue bikin yang kayak gini misalnya kayak gitu. Oke. Ini jawaban jujur apa gimana? Jujur. Kalau produser itu punya kebiasaan setiap bulan kayaknya mengutus ada tim yang ke toko buku dan langsung ke bagian bestseller sih. Sebenarnya itu sih yang mereka cari gitu. Bestsellernya pada dibeli, baru dibaca. Tapi yang mereka prioritaskan emang yang bestseller gitu. Jadi kemudian baru dibaca dan ada timnya juga, nggak langsung dibaca oleh produser-produser itu gitu. Kayaknya lebih ke kalau yang sekarang itu banyak cerita remaja, cerita remaja dan
Teen lead gitu ya? Teen lead banyak. Kayaknya lagi naik daun ya teen lead ya? Naik daun banget gitu. Tentu saja. Gara-gara Dilan juga nih. Iya, kayaknya gara-gara Dilan. Tapi tetap tidak meninggalkan juga kayaknya kejayaan cerita-cerita religi sih. Gitu. Itu tetap tidak ditinggalkan. Gitu. Gue udah bawaannya mau ngambil buku OTW ini kan iklan lewat. Jadi kalau bisa teen lead tapi ada religinya, wah itu kayaknya oke tuh. Oke. Gitu. Tapi memang nanti jodoh lagi Pak ya. Amin. Tapi memang kebiasaan sekarang tuh mereka ke toko buku langsung ke bagian bestseller dulu sih gitu. Tapi kalau menurutku sendiri nih, yang udah banyak baca, jadi kan istilahnya kamu dapat nih, pasti baca novelnya dong ya, gitu ya, sebelum nulis kan. Gitu. Betul. Nah, cerita yang menarik buat lo tuh kayak gimana? Kalau aku untuk difilmin, cerita yang menarik itu yang jelas sih, yang jelas punya statement yang pasti. Gimana ya? Ngerti kan Mbak? Oke. Tapi misalnya statementnya apa sih, contoh-contoh statement? Ya, contoh statement misalnya. Dilan. Kalau Dilan tuh apa ya, statementnya itu lebih ke tentang kehidupan remaja. Apa sih kehidupan remaja yang beda sih. Dia ingin menampilkan kehidupan remaja yang beda. Terus cara pendekatan secara kayaknya lewat karakter Dilan itu gitu, bahwa cara mendapatkan cinta sejati itu dengan caranya Dilan gitu. Itu sih rasanya statementnya, dan cara dia melakukan menunjukkan cintanya, pendekatan sama Milea tuh menurut aku menarik banget gitu. Terus ketika dibaca memang sudah terasa deskriptif banget gitu adegan-adegannya. Gitu sih Mbak. Jadi pertama itu, tapi juga aku senang banget membaca juga karena aku udah tahu nih aku akan disuruh mengadaptasi. Aku senang juga membaca novel yang kemudian memberi ruang cukup lega untuk penulis adaptasinya gitu. Gitu jadi bingung ya maksudnya apa yang dimaksud dengan ruang. Misalnya apa ya, bicara tentang sesimpel gini deh, kadang-kadang nggak harus deskriptif Dilan juga gitu. Dia hanya bicara tiba-tiba ada bagian yang cuma bicara tentang perasaan gitu. Perasaan gue merasa ini, tapi aku tahu nih bisa divisualkan gitu, bisa divisualkan dengan kreativitas dari penulis skenarionya gitu. Jadi memberikan ruang buat aku untuk menyumbangkan kreatif aku juga di situ gitu. Gitu semacam itulah Mbak. Oke Mbak, aku pengen kepo nih soal Dilan. Karena Dilan tuh kan kalau gue gak salah yang nonton total itu 14 juta ya. Dilan yang pertama tuh 6 jutaan ya. Iya, Dilan 90, kemudian 5 juta Dilan 91, kemudian Milea 3 jutaan gitu ya. Betul. Ada gak hal yang unik dalam prosesnya ketika lo nyusun skenarionya untuk ini? Karena kan begitu PD baiknya terlibat juga kan ya Mbak. Nah itu gimana nih? Untuk menentuin mana yang dipilih, mana yang dibuang, lo berantem nggak sama penulisnya? Yang sulit itu sebenarnya emang pas Dilan 90 sih gitu. Belum kenal PD baik juga belum mengenal aku. Jadi kami masing-masing kayaknya emang punya egonya masing-masing. Aku juga ego, dia juga ego gitu. Jadi sempat mencari titik temunya cukup lama, kemudian sampai kemudian bahkan kami sebenarnya tidak pernah bertemu gitu, tidak pernah bertemu secara langsung waktu itu. Jadi sepanjang pembuatan itu kami tidak pernah bertemu. Aku melalui produser, PD juga ayah PD juga melalui produser gitu. Nah, itu yang sulit sih menurut aku, kenapa nggak dipertemukan itu, tapi kayak emang entah kenapa kami waktu itu tidak dipertemukan gitu. Jadinya hanya bertemu lewat tulisan, lewat email yang kan cara membacanya juga beda. Kadang-kadang aku pikir ini marah apa gimana gitu kan. Tuh, kalau lewat tulisan doang gitu. Jadi emang agak sulit. Tapi ada penyesuaian gitu ya. Kita baru penyesuaiannya di Dilan 91 dan Milea. Sebelum mulai itu akhirnya PD nelfon, terus abis itu PD ngajak ketemuan. Habis itu baru kita kenalan di situ. Di 90 kita tidak pernah bertemu. Dan ternyata 6 juta dulu ya. Habis itu baru mencari cara gimana caranya gitu biar nggak gontok-gontokan bukan gontok-gontokan sih, maksudnya
adu argumentasi atau apa gitu ya. Adu argumentasi yang nggak ketemu kan tuh, nggak ketemu tatap muka kan gak enak banget Mbak. Iya, gimana mau lanjut draft berikutnya. Jadi aku mikirnya dia orangnya gimana sih, dia juga mikir ini sih orangnya gimana sih gitu kan waktu 90 gitu. Tapi kalau ke novelis gitu Mbak, kayak PD gitu ya, atau misalnya novelis yang lain gitu, apa ya, ruang yang tadi lo maksudkan gitu ya, nah gitu, lo ketemu nggak gitu? Kayak Dilan tuh misalnya di bagian mana nih lo merasa lo ketemu ruang ini gitu? Akhirnya ketemu sih, kalau lebih ke sebenarnya ruang itu lebih ke ketika ada kesadaran bahwa kalau semua kesadaran dari PD maupun produser ya di 90 itu kalau semua mau divisualkan ya filmnya jadinya 4 jam 5 jam gitu. Jadi emang butuh penulis skenario untuk memadatkan gitu. Nah ruang aku jadinya ya memadatkan adegan-adegan di dalamnya dan dialog-dialognya gitu. Oke, ya. Baik, Bro Bahrul, mungkin kita bisa mulai tanya jawab ya. Teman-teman yang di Zoom bisa langsung raise hands aja, bisa langsung nanya ya kapan lagi bisa ketemu sama Mbak Titin Watimena ya. Silakan di follow beliau ya di @tinut ya di Instagram ya Mbak. Iya betul. Nah, silakan di follow ya. Oke, sudah ada yang raise hands kah? Ya, sudah ada Bunda Asma ya. Okay. Ada Mbak Ira Madan. Mbak Ira. Silakan Mbak Ira Madan. Ya, silakan Mbak Ira. Langsung cepat tepat. Di oke dulu Mbak Ira. Halo. Ya. Saya Ira Madan. Mbak Titin, saya juga alhamdulillah punya pengalaman Mbak. Novel saya difilmkan. Alhamdulillah. Kita pesantren. Yang nulis skenarionya itu Anggoro Saronto. Iya. Jadi Mbak, saya mau nanya, pertanyaannya adalah, apakah pertama Mbak pernah nggak nulis skenario yang temanya tentang fiksi ilmiah? Baru-baru ini fiction gitu ya? Fiksi ilmiah kayak Planet gitu. Baru-barusan ini saya nonton film Korea yang menarik sekali tentang luar angkasa gitu. Jadi kalau misalkan itu diberikan ke Mbak Titin, ya Mbak, apakah produser Indonesia itu udah siap film yang saya nggak gugup ini ya Mbak Titin langsung. Nggak apa-apa. Apakah produser perfilman Indonesia itu udah siap untuk cerita yang itu CGI seperti itu Mbak? Pernahkah lalu yang siapkah perfilman Indonesia untuk membuat cerita yang berbasis fiksi ilmiah? Terima kasih Mbak. Oke, kayaknya gue tahu nih judulnya nih. Drakor ya, drakor. Kalau masalah fiksi ilmiah sih sebenarnya mungkin Indonesia siap-siap aja, cuman masih belum banyak yang berani karena merasa belum relate dengan budaya Indonesia, belum relate dengan penonton Indonesia. Ketika kita kan biasa juga mencari cerita yang banyak relate-nya gitu. Masalahnya relate dengan penonton, terus karakternya relate dengan penonton. Biasanya kita juga nyari cerita yang seperti itu gitu. Nah sementara kalau fiksi ilmiah tuh masih kerasa jauh gitu. Beda ketika kita nonton fiksi ilmiah buatan Hollywood, kita kayak percaya aja emang mungkin nih terjadi gitu. Tapi ketika itu terjadi di Indonesia kayaknya kita merasa tidak relate sih gitu. Jadi masih belum banyak yang melirik cerita science fiction itu gitu untuk produser Indonesia gitu. Cara denger ini teman-teman KBM makanya oke, ranah rumah tangga. Iya yang relate aja sih sebenarnya gitu. Makasih Mbak Ira ya. Oke. Makasih Mbak Ira. Iya, pertanyaan selanjutnya Bro Bahrul. Oke, Mbak Nadia ya. Silakan Mbak Nadia Moabidah. Halo Mbak Titin. Halo. Ketemu lagi di sini. Tadi kan Mbak Titin bilang bisa menggunakan kata seperti kami melihat untuk menggantikan istilah pengambilan gambar. Nah itu kalau digunakan di seluruh skrip apa bisa Mbak? Jadi hampir semuanya pakai terlihat, kami melihat gitu. Oke.
kita melihat itu ya, tidak perlu digunakan di seluruh skripsi, hanya adegan-adegan tertentu yang menurut kita gitu, kalau pergerakannya kamera yang seperti itu akan mempengaruhi cerita kita, akan mempengaruhi adegan kita. Tapi kalau menurut kita sebenarnya bisa diambil dari sisi mana aja, nggak usah harus dituliskan keseluruhan. Juga kita kan juga tidak, tugas kita juga bukan mendikte terus sutradaranya gitu. Kita hanya mencoba memasukkan apa yang kita pikirkan di adegan-adegan tertentu yang menurut kita istilahnya golden scene gitu. Gitu. Oke, kejawab ya, Iya ya. Iya, Oke, makasih. next. Nih kalau bicara yang relate ya, iklan lewat. Iya, relate banget. Jadi ini proyeknya Asma nih sama Mbak Tinut nih ya, minta doa teman-teman semua. Insya Allah sama MNC Pictures, mudah-mudahan. Gue udah suka banget skenarionya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ya, Mbak Anne Irianti. Silakan Mbak Anne yang sudah siap. Ya, halo Mbak Titin. Saya Anne. Apa ada genre tertentu gitu yang dilihat oleh tim riset untuk dijadikan film? Kan kebanyakan tadi kata Mbak Titin kalau yang yang dibikin film itu kan yang relate ya. Lagi remaja, lagi naik daun. Nah, sedangkan kebanyakan di KBM itu kan cerita rumah tangga gitu. Ya gitu aja ya. Soalnya saya juga kebanyakan nulisnya tentang cerita rumah tangga. Atau ada misalnya kita punya sudut pandang dari apa sih namanya? Dari misalnya lihat film-film di luar Indonesia, jadi kita terinspirasi dari sana atau bisa nggak gitu dijadiin contoh ya, jadiin salah satu film gitu. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Tinut. Ya, kalau kisah rumah tangga sebenarnya tetap ada yang berminat sih kalau produser menurut aku. Memang pada akhirnya tergantung ceritanya sendiri gitu. Seberapa seru gitu ceritanya, seberapa kalau tadi aku bicara relate, tapi juga selain relate pastinya kita butuh sebuah keunikan sih tetap. Ada yang unik gitu, ada yang tidak biasa dari cerita kita gitu. Jadi ini emang sesuatu yang tricky sih aku nyebutnya, sesuatu yang tricky. Selain relate, kita juga harus punya keunikan yang belum pernah dialamin oleh penonton gitu. Tapi kita mencoba membuka mata penonton, ada loh yang kayak gini gitu. Tapi harus ada sisi-sisi yang relate-nya juga. Itu emang cukup tricky sih. Cuman emang tergantung pada bagaimana kita menceritakannya. Gitu kan, kadang-kadang aku juga banyak menemui gini, ini cerita hidup aku menarik loh gitu. Oh, itu banyak banget tuh yang iya kan. Mas mau filmin dong cerita hidup. Betul. Nah itu kadang-kadang karena kita jadi terlalu posesif dengan cerita kita sendiri gitu loh. Harus juga menyadari sebenarnya banyak sih yang mengalami kayak gini gitu. Jadi harus cari sisi uniknya juga. Menurut aku gitu. Iya enggak Mbak Asma? Betul ya. Dan buat teman-teman yang menulis kisah-kisah rumah tangga ya, tetap semangat ya. Karena OTW nikah tuh ada beberapa angle ya, dan salah satunya juga rumah tangga ya Mbak Tinut ya. Iya betul. Kemudian insya Allah Asma baru preview film Surga yang Tak Dirindukan 3 gitu. Jadi itu juga insya Allah akan hadir gitu ya. Jadi buat teman-teman dan ya salah satunya juga kita ada genre yang horor juga masih jalan gitu kan ya. Jadi saya betul. Tetap semangat aja. Pokoknya nulis gitu ya. Tapi sebetulnya kalau untuk ke film mungkin yang harus diperhatikan kalau nulis novel itu biasanya lebih mudah diadaptasi dibandingkan cerpen. Ya Mbak Tinut ya? Iya betul banget. Bahannya lebih banyak ya. Kemudian biasanya puisi, puisi ada yang difilmkan kayak Hujan Bulan Juni, tapi jarang gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen difilmkan mungkin lebih mudah kalau bermain di novel gitu. Tapi kalau tema-tema yang tadi mau ibu rumah tangga juga nggak apa-apa, semangat aja ya. Semangat dong, harus. Ya. Siapa tahu nanti bergeser kan ini lagi masanya teen lead aja. Siapa tahu dua-dua tiba-tiba rumah tangga semua isinya.
Panen langsung tuh ya KBM. Ini KBM nih Mbak Tinut ya sebagai fenomena. Teman-teman di sini banyak yang alhamdulillah dapat penghasilan ya dari royalti mereka di KBM aplikasi gitu. Jadi ada yang bisa bayar utang, ada yang bisa kurban, ada yang bisa nebus sawahnya gitu. Nah, alhamdulillah. Kalau skenario tuh milik siapa ya? Pengen juga deh Mbak Tinut misalnya nanti biasanya kita langsung nih semua pembicara dibuatkan akun kalau nanti mau juga tayang juga skenarionya sebagai ini ya pembelajaran juga buat teman-teman gitu ya. Boleh. Aplikasi KBM nanti kita ini ya tektokan mungkin sama Ayah ya Mbak Tinut. Oke. Teman-teman ada lagi pertanyaan? Silakan. Dari Mas Alan ya, Mas Alan Maulana. Silakan Mas Alan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Alan. Mbak Titin, saya izin bertanya. Ya. Terkait itu Mas Jadi menjadi seorang skenario itu hal yang sulit yang harus dihadapinya bagaimana, Mbak? Oke, mungkin tantangan atau bagian tersulit gitu ya Mas ya? Ya betul. Ya, silakan langsung dijawab ya Mbak Tinut. Aku rasa ada satu yang sama mungkin ya dengan penulis-penulis karya lain gitu, penulis-penulis media lain, yaitu yang istilahnya writer's block. Nggak sih Mbak Asma, tiba-tiba kita nggak ada ide, tiba-tiba mentok, tiba-tiba buntu gitu. Sementara kalau di industri kan ada deadline yang harus kita kejar. Nah itu sih tantangan terbesarnya adalah menghadapi kebuntuan ide itu sih. Kadang-kadang tuh bisa berhari-hari loh nggak punya ide. Itu tapi nggak tahu gimana. Jadi kalau aku pada akhirnya aku memang tidak pernah memaksakan sih kalau buntu, kalau nggak ada mood memang tidak boleh memaksakan terus menulis gitu. Memang harus berhenti dulu dan nonton drakor misalnya gitu. Atau melakukan hal-hal yang di luar yang tidak menulis. Kalau dipaksakan tetap nggak bisa jadinya tulisannya kerasa sih. Kerasa nggak mood nulisnya gitu. Mbak, tapi kalau misalnya membedakan nih dengan kita nih writer's block yang memang benar-benar buntu, yang kita kayaknya butuh refresh gitu ya, gitu ya. Sama membedakan dengan kadang-kadang ini sebetulnya kita males sih gitu. Lo ngasih deadline nggak misalnya? Gue cuma boleh writer's block nih misalnya 2 kali 24 jam. Oh ya, aku selalu ngasih deadline sih. Oh gitu. Sendiri ya, nggak boleh, nggak boleh 2 kali 24 jam bener. Kalau bisa nggak boleh sehari aja, besok nggak boleh. Bahkan lebih gitu. sedikit lagi ya deadline-nya. Emang harus kejam juga sama diri sendiri gitu. Gitu. Tapi memang ketika kita ngasih waktu walaupun cuma sedikit, itulah yang aku gunakan untuk melakukan hal-hal yang sama sekali nggak ada hubungannya sama menulis gitu. Jadi benar-benar bahkan bukan nonton film, bukan baca buku, main game kayak terus jalan-jalan kayak kemana gitu, yang nggak ada hubungannya sama menulis. Iya, buat teman-teman bisa refreshingnya baca novel Nikah Tanpa Pacaran, aplikasi dari Asma Nadia, pinter aja deh promo. Paling bisa deh. Tapi penulis tuh emang harus bisa promo juga ya Mbak Titin. Iya Mbak Titin, ini ada pertanyaan aku baca di sini di chat ya, dari Evin Tauping. Apakah harus novel mega bestseller dulu Mbak, biasanya sama PH untuk dialihwacanakan jadi film? Nah. Ya, itu dia emang biasanya begitu. Biasanya PH established ya, PH established memang sudah punya tim yang setiap bulan jalan ke toko buku, bahkan dulu tuh pernah ada setiap minggu jalan ke toko buku untuk membeli novel-novel bestseller gitu. Tapi seperti kasus misalnya Aruna dan Lidahnya gitu, itu kan sebenarnya tidak begitu, bukan tidak populer sih, tapi lebih nyastret ya kalau tidak sepopuler novel-novel lain, tapi kemudian dilirik untuk difilmkan oleh produser itu karena kebetulan produser yang membaca dan kebetulan juga jatuh cinta kali ya dengan jatuh cinta dan dirasa unik dan kayaknya bisa dilakukan sesuatu gitu. Terus ketika menghubungi penulis novelnya juga terbuka dan akhirnya bisa difilmkan gitu.
Oke, ya saya mau satu lagi ya Mbak. Ini saya Asma baca dulu ya, Bro Bahrul ya, dari chat nih, dari Busur Pena. Mbak, apakah teknik penulisan showing not to tell itu ya bagi penulis fiksi itu membantu nggak ketika dia menulis skenario? Kalau di istilahnya showing not to tell di skenario itu emang lebih ke kita mencoba sebisa mungkin dari menuliskan adegannya aja udah ketahuan gitu bahwa ini maksud adegan ini apa tanpa harus didialogkan lagi gitu. Itu sih kalau di skenario. Jadi dialognya tidak usah menjelas-jelaskan. Jangan sampai misalnya adegannya sederhana makan tempe gitu terus dialognya aku lagi makan tempe enak loh. Nah, itu bagian enaknya aja yang kita ambil karena itu kan nggak bisa kita jelaskan lewat adegan enaknya. Tapi tempenya nggak usah disebut lagi gitu sih. Showing not to tell tuh lebih ke kita mencoba, kalau di skenario kita mencoba menyampaikan lewat adegan dulu sebisa mungkin, dialognya jangan sampai double informasi dari adegannya. Gitu. Oke ya, oke silakan Bro Bahrul, ada lagi yang mau nanya langsung? Ada 3 nih yang udah raise hands nih. Oke, tadi ada Mbak Wiwit ya, Mbak Wiwit Ratna, masih ada nggak ya Mbak Wiwit ya? Kemudian Mbak Anissa Nabila. Ayo, jangan disia-siakan ini. Ayo. Ngulik susah. Miss Rain. Off juga Mbak. Oke, ya sambil kita nunggu ya, aku mau nanya sih gitu Mbak. Kalau karakter nih, ini karena teman-teman di chat juga banyak yang nanya soal Dilan. Kalau karakter Dilan itu, ini nggak benar-benar sama nggak dengan novelnya? Kalau Dilan itu sama sih, kayak 90% sama. Gitu. Mungkin 99%. Gitu. Karena novelnya sendiri kan juga yang membuat jatuh cinta para pembacanya kan juga si karakter sosok itu gitu. Dan sosok itu Dilan. kita coba dengan gombalannya gitu. Ya, kita coba tidak mengkhianati itulah, walaupun kan di awal-awal ketika memilih Iqbal katanya banyak yang mengkhianati imajinasi para pembacanya gitu kan. Gitu, tapi ternyata deliver dengan baik. Ya, karena kan susah juga kalau umpamanya menyenangkan semua orang gitu, karena kita kan tidak tahu imajinasi pembaca tuh gimana gitu. Okay. Mbak, kalau misalnya menulis skenario itu, ini nggak sih biasanya satu project tuh berapa lama ya untuk selesainya? Terus apakah bisa paralel dengan misalnya nerima jobnya nih bisa bareng-bareng gitu ya, paralel dikerjainnya, atau biasanya lo satu dulu lo kelarin atau gimana? Kalau paralel yang mulai bareng-bareng agak susah sih. Jadi misalnya aku udah melewati draft 1 sebuah judul, baru aku bisa masuk yang berikutnya gitu. Tapi kalau paralel mulai bareng-bareng agak susah tuh. Sama-sama lagi ngerjain draft 1 tuh agak susah. Gitu. Terus berapa lama Mbak biasanya? Biasanya kalau buat udah melewati tahap sinopsis kan itu bisa sinopsis terus treatment tuh bisa sebulan sendiri ya, sinopsis treatment. Habis itu buat ke draft 1 bisa sebulan, bisa sampai 3 bulan juga sih Mbak. Tapi sesudahnya mau masuk draft 2, terus draft itu biasanya waktunya semakin sedikit karena insya Allah semakin sedikit revisinya gitu. Gitu. Oke ya. Oke. Oh ini ada yang di chat izin promo lagi nih. Promo cerita KBMF jodohku mantan pacarku. Tuh gue baik kan, gue bacain ya. Sesama promotor soalnya ya. Ada pertanyaan nih Mbak dari Aiska Askara. Kamu mau nanya langsung nggak Aiska? Bro Bahrul mungkin Aiska bisa di ini. Kalau nggak aku bacain. Aku bacain aja ya. Mbak Titin mau tanya dong, riset itu kan penting buat penguatan karakter. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat karakter yang jauh dari kita, seperti tentara, seperti nggak mungkin riset secara langsung. Sebagai gantinya, cara risetnya gimana ya Mbak? Kita bisa itu riset pustaka sih, gitu. Riset pustaka yang hal paling pertama pasti Google lah. Google itu juga itu it's okay gitu. Google dulu, abis itu kalau memang tahu ada buku, mencoba mencari buku tentang misalnya tadi tentara gitu, terus lebih
sama seperti kita kalau meriset tokoh yang sudah meninggal gitu, sudah almarhum, tapi kita mau ngangkat ceritanya gitu, pasti kita wawancara orang-orang terdekatnya itu juga bisa, wawancara orang-orang yang kenal itu juga bisa sih. Kalau memang tidak punya akses langsung ke narasumber utama gitu, dengan berbagai alasan itu juga bisa. Gitu. Oke, Mbak, kalau bagi penulis skenario, kadang-kadang kan gini ya, ada apa sih perbedaan, misalnya harus mempertahankan gitu, kayak kita kemarin lah gitu ya, dengan PH, dengan ini segala macam gitu. Pernah nggak ngalamin kekecewaan misalnya karena ternyata dari skenario yang udah di lock ternyata ada perubahan gitu pas eksekusinya? Oh pernah, cukup sering gitu. Tapi kadang-kadang juga kan perubahan itu either memperbagus tapi bisa juga memperburuk cerita kita kan gitu. Emang yang bikin sedih ketika memang memperburuk atau kemudian salah gitu loh, maksudnya ini bukan ini maksudnya gitu. Itu sering terjadi, tapi pada akhirnya udah nggak bisa ngapa-ngapain Mbak. Emang harus sedih sendiri. Ya kalau cukup dekat dengan sutradaranya pasti aku sampaikan sih bahwa sebenarnya maksudnya nggak gitu. Kenapa nggak ngomong waktu mau bikin gitu loh. Ketika mau berubah kenapa nggak ngomong? Kan tinggal ngomong. Jadi dicari tahu solusinya kenapa harus diubah kan. Pasti ada alasannya kenapa harus diubah, karena mau ini mungkin solusinya gini aja gitu. Kenapa nggak diomongin? Gitu. Iya, karena kadang-kadang mungkin scriptwriter dapat solusi yang lebih baik ya dari perubahan yang di lokasi gitu ya. Betul. Gitu. Oke, ya sama sih Pak. Aku juga nggak keberatan perubahan ada. Yang penting emang lebih bagus gitu ya. Iya. Nggak nyinggung gitu, nggak sarah, nggak ini ya. Iya betul. Iya, Giovanni mau nanya, silakan nanya langsung. Bro Bahrul masih ikutan kan di sini? Ya. Iya, Giovanni dong di ini ya. Ya. Tadi dia ada pertanyaan. Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Silakan teman-teman dimanfaatkan ya. Saya bacain. Oh, dibacain aja ya. Oke. Ya. Ini ada dari Mbak Giovanni ya. Nah, ini Mas Tendi Mas Tendi ini ya, pejabat di KBM aplikasi. Wow. Halo Mbak Titin, salam kenal. Halo Mas Tendi. Ya Mbak Titin, ini ada dari Mbak Giovanni ada yang nanya. Saya Fani, saya ingin bertanya, kan di novel dan di film sering ada perbedaan. Pertanyaan saya, apa pertimbangan penulis skenario untuk mengubah jalan cerita dari novel, Mbak? Ya, oke. Pertama memang harus ada kesadaran. Ini adalah 2 media yang berbeda sih, 2 media yang berbeda. Pasti kita awalnya sederhana mencari adegan-adegan di buku yang emang menarik untuk divisualkan. Itu dulu sih. Teknis dulu nih yang kita lihat, yang ketika kita berpikir, kita baca, wah ini kalau divisualkan menarik banget itu. Kemudian kadang-kadang kan juga di novel ada banyak pengulangan informasi gitu, karena mereka tidak terbatas jumlah halaman, sementara kita terbatas gitu. Jadi yang sifatnya pengulangan informasi itu juga kita korbankan gitu. Terus kemudian lebih pertimbangannya banyak banget, cuman dan gak cuma dari penulis skenario aja, juga dari produsernya, dari sutradaranya. Misalnya kalau produser gitu, kalau ada adegan dalam novel yang ini dipertahankan mahal loh biayanya, misalnya itu gitu. Jadi memang yang penting adalah kalau yang aku lakukan itu mencoba tidak mengkhianati tujuan dari novelnya sih gitu. Inti cerita dari novelnya itu aja yang aku pegang, dan kita coba mengembangkan dan semoga menjadi lebih baik. Kalau aku mau mengutip sedikit dari bukunya Pak Sapardi ya, judulnya Ali Wahana. Itu tentang proses adaptasi dari novel ke film. Dia bilangnya gini, skenario itu adalah titik pertemuan sekaligus titik perpisahan antara film dan novelnya. Itu menarik banget. Wih, mantap. Itu Pak Sapardi yang nulis gitu. Jadi
Dan itu emang kerasa banget dia juga tidak terlalu, dia tidak posesif terhadap novel Hujan Bulan Judinya gitu. Benar-benar bahkan dia mengizinkan aku menginterpretasi apapun gitu dari novelnya gitu. Terserah Mbak Titin aja katanya gitu. Pardi waktu itu. Iya, aku baru nanya Hujan Bulan Juli dirimu juga ya. Iya. Iya. Ini ada satu juga yang bagus nih Bro Tendi nih. Ya, yang terakhir ya. Muhammad Wildan. Ini aku suka nih. Katanya iya. bagus nih dari Mas Muhammad Wildan. Iya. Kalau misalnya ada deskripsi di dalam pikiran si tokoh, misal ketika melihat sesuatu, teknis di skenario seperti apa? Misal pakai metode showing, hotel, atau gimana Mbak? Oke, kalau penulis skenario itu selalu membiasakan diri, jadi memang tidak pernah menulis karakter si A duduk dan merasa sedih. Kita menghindari itu sih. Pasti kita benar-benar memvisualkan sedihnya kayak apa. Dia duduk, terus ya sesimpel air matanya mengalir gitu. Memang harus dideskripsikan karena skenario itu kan apa yang dilihat dan apa yang didengar gitu. Isinya tuh hanya tidak bisa apa yang dirasakan. Jadi memang harus dijelaskan sih kalau marah seperti apa gitu. Misalnya si B kelihatan marah sekali. Nah, itu juga kita hindari. Selalu coba mendeskripsikan si B tiba-tiba berbicara dengan bibir bergetar gitu. Nah, gitu-gitulah kita coba deskripsikan. Terus suaranya keras karena marah gitu. Kadang-kadang di dialog kan juga kita pakai yang habis nama karakter dalam kurung marah, teriak gitu-gitu. Nah itu sih yang selalu kita coba deskripsikan visualnya. Jangan sampai hanya kita bilang sedih, marah, kecewanya tuh kayak apa gitu. Kenapa kita bisa tahu orang kecewa tuh bentuknya kayak apa? Bentuknya harus kelihatan. Ya. Barangkali juga ini ya Mbak, kayak create adegan juga gitu ya. Betul, lewat adegannya semua sih kita lihat kan. Iya, soalnya Surga yang Tak Dirindukan 1 itu kan tokoh Arini itu kalau di novel pemikiran memang pemikiran perempuan gitu kan ya gitu. Tapi ketika ini adegannya dibuat jalan, dibuat di jendela, dibuat lagi masak gitu. Iya kayak gitu-gitu tuh. Baik ya. Mbak, kita tinggal 1 menit ya. Nambahin dikit ya Mbak waktunya, mungkin sekitar 2-3 menit ya atau 5 menit dengan kita nanti foto-foto biasanya. Kasih pesan dong buat teman-teman di sini biar mereka semangat, biar mereka yang mulai pengen misalnya belajar skenario gitu ya, apa yang mesti diubah misalnya pola pikirkah ketika menulis gitu, atau bacaan kah atau bagaimana. Anyway, anything deh buat teman-teman KBM nih. Kalau aku langsung gugup gitu. Buat teman-teman jangan mudah menyerah sih. Menurut aku jangan mudah menyerah. Khususnya di dunia penulisan skenario ya. Itu memang tidak mudah masuknya. Terus ketika sudah masuk tidak mudah juga bertahan. Tapi menurut aku selama kita percaya sama diri kita sendiri dan selama kita tahu bahwa kita cinta sama menulis, harusnya kita bisa bertahan karena satu-satunya hal di dunia ini yang bisa membuat kita bertahan adalah kita mencintai sesuatu sih. Ya, thank you banget Mbak. By the way, aku pribadi dapat banyak banget ya. Aku baru ngeh gitu. Ternyata ketika adegan kita dipilih itu misalnya ya penulis skenario mengambil yang ini kalau visualnya bagus itu satu ya, bukan sekedar create adegan dari awal gitu. Terus ternyata yang pengulangan ya itu diseleksi gitu. Itu aku baru dapat dari sini. Jadi terima kasih banget Mbak Tinu. Sama-sama Mbak. Kapan-kapan masih berkenan juga berbagi ya, karena ini masih banyak pertanyaan nih videonya treatment sama ini gitu ya. Nanti kita bikin kelas skenario sama Mbak Tinut ya. Dan terima kasih banget Mbak, lu tuh humble banget ya, rendah hati banget. Aku pertama kali ketemu di Zoom, aku tuh sempat deg-degan gitu, aduh nih kerjasama dengan seorang Titin Watimena nih gimana nih gitu ya. Tapi ternyata orangnya humble banget, rendah hati banget. Terus aku yang ngomongnya cuawaan gitu ya, main kadang-kadang nggak mikir kan, main Mbak gini gitu. Ditampungnya diterimanya dengan baik gitu. Dan ini juga satu pelajaran ya teman-teman buat kita semua gitu, bahwa tetap rendah hati gitu, karena juga
orang-orang yang rendah hati biasanya dia akan jadi pembelajar yang baik, akan terus berproses ya. Makanya kita bisa melihat Mbak Titi ini makin hebat gitu ya. Jadi jangan sampai juga kita yang belum apa-apa gitu ya udah sombong duluan gitu ya. Ya. Terus tadi tipsnya Mbak Titin yang pengen difilmkan, ayo sekarang kalau novelnya sudah hit di KBM aplikasi, kirim ke penerbit, mudah-mudahan hit di perbukuan, kemudian nanti dipertengker kira bestseller ya, dan produser yang Asul juga tahu begitu ya, mereka pasti ngirim tim tuh kerak bestseller ya, mudah-mudahan berjodoh dan minta doanya Mbak Titin, mudah-mudahan teman-teman dari KBM nantinya juga ada karya-karyanya yang difilmkan ya, amin. Ya. Terima kasih banyak Mbak Asma. Jangan kemana-mana dulu, kita mau foto buat teman-teman di grup komunitas bisa menulis di Facebook, komunitas bisa menulis baru, kayak baru ya. Terima kasih sudah mengikuti ya, sampai bertemu lagi di Rabu depan. Dan mudah-mudahan kita yang di KBM aplikasi nanti juga bisa belajar dari skenario Titi Fatimena yang mudah-mudahan nanti di-up di KBM aplikasi ya. Terima kasih Mbak Titin, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu ya Bunda Asma sama Mbak Titin ya. Oke, teman-teman silakan dihidupkan kameranya dan masing-masing bisa screenshot ya untuk di perangkat di HP maupun di laptopnya. Hitungan 3, siap teman-teman semuanya. Salam literasi ya. Ini ya. Ya, salam literasi. Oke, hitungan 3, siap, 1, 2, 3. Oke, ya, terima kasih sekali lagi Bunda Asma atas waktunya dan Mbak Titin ya. Terima kasih Mbak Titin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.